Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadina Yono dari Prodi PVTM UST Yogyakarta. Semuanya pasti tahu kan Indonesia merdeka tahun berapa? Ya, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan Indonesia dahulu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Nah, pada saat itu Belanda masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-16. Dan Belanda menjajah Indonesia itu selama 3,5 abad. Lalu militer Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 dan menjajah Indonesia hanya 3,5 tahun. Lalu Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang tanggal 8 Maret pada 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Ya. Walaupun pada saat penjajahan Jepang itu mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan politik, sosial, dan ekonomi bangsa Indonesia ini, Indonesia pun tetap ingin merasakan kemerdekaannya, merasakan perjuangan pahlawan-pahlawan kita untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajah-penjajah. Menjelang hari kemerdekaan Indonesia itu ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang harus kita ingat. Nah, salah satunya yang pertama pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Pada saat itu sebuah bom atom jatuh di atas kota Hiroshima, yaitu dijatuhkan oleh tentara sekutu Amerika, ya. Itu pada tanggal 6 Agustus. Nah, pada tanggal 17 Agustus ada sidang BPUPKI dan digantikan namanya, sebelumnya itu BPUPKI dan diganti menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu pada tanggal 9 Agustus Soekarno-Hatta dan Rajiman Widioningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Trauci. Mereka juga dikabarkan mendapat kabar bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran. Nah, sementara itu di Indonesia sendiri, Sultan Syarif telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Hanya berita, dan itu memberi tahu kepada penyair Indonesia pada saat itu, yaitu Syair Anwar, tentang jatuhnya bom atom di Nagasaki. Jepang melalui Masketa Uji ini di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno dan Rajiman bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu bisa dilaksanakan dalam beberapa hari. Setelah itu Soekarno dan Rajiman pulang ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus. Setelah sampai di Indonesia, Syaril itu mendesak agar Soekarno memproklamasikan kemerdekaannya. Mendesak, gitu kan. Nah, lalu pada tanggal 15 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu. Menyerahnya pada tanggal 15 Agustus. Nah, sedangkan tadi yang saya jelaskan tanggal 8 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu, itu adalah sekutu memberi
isyarat atau surat gitu, surat agar Jepang segera menyerah. Tuh. Dan menyerahnya pada tanggal 15 Agustus. Nah, setelah itu Jepang menyatakan menyerah, disitulah terjadi vacuum of power. Dalam artian kekosongan kekuasaan. Tidak ada yang menjajah Indonesia dan tidak ada yang mempunyai Indonesia di Indonesia sendiri. Tuh. Nah, setelah kejadian itu pada tanggal 16 Agustus, sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo mengadakan perundingan dan berusaha membujuk golongan muda untuk tidak tergesa-gesa dalam melakukan proklamasi gitu. Nah, di warung makan Laksamana Tajida Medan di Jalan Imam Bonjol nomor 1, di situ teks proklamasi ditulis. Lalu siapa para penyusun teks proklamasi? Nah, itu ialah pertama I.R. Soekarno, kedua Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi itu ditulis oleh I.R. Soekarno sendiri. Nah, setelah selesai itu Soekarno itu lalu diketik oleh Suti Malik. Nah, yang hadir pada waktu itu ada BM Diah Sayuti, Melik Sukarni, dan Sudiro Sukarni. Nah, mereka mengusulkan agar yang mendatangani teks proklamasi itu adalah I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta atas bangsa nama Indonesia sendiri. Tuh. Nah, setelah itu semua selesai, pada keesokan harinya bertepatan pada yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Pangeran Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi pembacaan teks proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno sendiri. Kemudian disusul pengibaran bendera merah putih yang dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Sohed. Dan bendera merah putih sendiri dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dan Indonesia pun dinyatakan merdeka.